Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur kita panjatkan pada kesempatan ini kita diizinkan Allah SWT untuk bisa bertemu kembali. Setiap pertemuan itu mengesankan. Pertemuan itu adalah jejak manusia yang satu sama lain akan menjadikan saksi. Itulah pertemuan. Jadi nanti kalau kita ditanya, kamu kenal nggak sama saudaramu? Kenal, karena pernah ketemu. Gitu kan ya. Maka Al-Quran menjelaskan itu, saking pentingnya pertemuan. Al-Quran surat Baqarah ayat 143 nanti dibuka. Dia katakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakun rasulaikum syahida. Kamu dijadikan di dunia ini katanya menjadi satu sama lain saksi. Kita akan bisa menyaksikan kalau pernah ketemu. Kalau enggak pernah ketemu gimana kita bisa menyaksikan? Makanya alhamdulillah kita bisa bertemu. Pertemuan kita adalah abadi. Kalau kita ini abadi karena pertemuan di dunia ini katanya Allah akan dipertanyakan nanti juga di akhirat sebagai saksi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 103 ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Lagi. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ya, wawasso dan berwasiat. Itu istilah wasiat ya, ada di dalam bahasa kita itu ada pesan, ada mengingatkan, ada wasiat. Jadi kira-kira yang penting yang mana itu? Ada pesan, ada mengingatkan, ada wasiat. Yang paling penting kira-kira artinya itu apa itu? Wasiat ya? Sebab wasiat itu biasanya orang yang terakhir pesan. Itu wasiat namanya. Wasiat itu orang yang mau meninggal. Biasanya loh ya. Itu diletakkan wasiat, Pak. Berarti ini nanti Nabi Ibrahim juga mau meninggal. Itu bahasanya gitu kan. Maka wasiat bukan sekedar nyuruh, Pak. Maka Allah katakan ini wasiat, berarti penting wasiat itu. Bahkan kalau nggak dijalani, dosalah orang yang diberi wasiat itu. Masya Allah ya. Wawasso dan berwasiat biha dengannya, ya, dengan agama itu, Ibrahim, banihi anak-anaknya. Jadi Nabi Ibrahim itu pertama ketika mau wafat ya, yang paling dipesankan itu ternyata adalah sebuah wasiat untuk anak-anaknya. Wa Ya'qub dan juga Nabi Ya'qub. Nah, nabi-nabi lah. Hampir semua begitu. Dan waso dan berwasiat biar dengannya Ibrahimu Nabi Ibrahim banihi pada anak-anaknya wa Ya'qub dan juga Nabi Ya'qub. Pesen dia. Jadi wanti-wanti itu kalau udah anak ya. Pesennya apa ini pesennya ini? Ya baniya wahai anak-anakku.
mau meninggal. Ya baniya, wahai anak-anakku, ya. Innallaha sesungguhnya Allah, innallaha sesungguhnya Allah. Inna itu sesungguhnya kalimat huruf takkid ya, huruf pengukuh. Innallaha sesungguhnya Allah istofa telah memilihkan lakum bagimu atau untukmu ad-din agama ini. Din. Ya. Ad-din agama ini yang dijalani selama ini oleh bapaknya yaitu Nabi Ibrahim dan Yakub ya. Fala tamutunna, famakala jangan, fala tamutunna, maka jangan, tamutunna kalian benar-benar mati, tamutunna kalian benar-benar mati, illa kecuali wa antum dan kamu sekalian muslimun orang muslim. Nabi Yakub, Nabi Ibrahim pesan nama anaknya begitu. Saya ulangi lagi. Wa wasso dan biha dengannya. Ibrahimu, Nabi Ibrahim, banihi dan anak-anaknya dari kata bin ya. Wa Yaqub dan Nabi Yakub. Pesannya gini, ya baniyah, wahai anakku, innallaha sesungguhnya Allah istofa telah memilihkan lakum untukmu, lakum bagimu ad-dina agama. Fa maka la jangan, fala tamutunna maka jangan kalian mati illa kecuali wa antum dan kamu sekalian muslimun orang muslim. Saya tanya balik, kalau matinya dalam keadaan muslim, agamanya apa? Nah itu maksudnya. Saya balik kayak klepek. Kalau matinya dalam muslim, agamanya pasti Islam. Itu Nabi Ibrahim pesan pada anak-anaknya, Nabi Yakub juga sama anak-anaknya. Pesannya gini, ya bunaya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, kata Nabi Ibrahim dan Yakub, kamu jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Kalau matimu cuman orang kaya, nggak penting. Karena orang mati pasti miskin. Bener. Coba pikir aja dulu saya ngomong ya. Kamu kalau mati ya orang kaya nggak penting karena orang mati pasti miskin. Mana ada orang mati kaya? Gitu loh maksudnya. Bahkan kamu mati orang pinter nggak penting karena mati itu pasti bodoh lah, mana ada orang itu, istilahnya bahasanya gitu. Terus apalagi pangkat jabatan segala. Ternyata yang dipesankan satu, yaitu muslim. Karena inilah yang gak akan hilang selamanya. Muslim. Satu Pak, muslim ini. Jadi artinya kita itu boleh jadi apa saja, yang penting matinya itu. Mau jadi ustadz, mau jadi kiai, mau jadi profesor, mau jadi pengusaha, mau jadi pegawai, nggak masalah, kata Allah. Nggak penting itu. Yang paling penting adalah ketika mati dalam keadaan muslim. Caranya gimana? Nah, itu kan ada caranya dong. Kalau kau punya harta dalam keadaan supaya mati muslim, manfaatkan hartamu. Nah, ini maksudnya. Ya kan gitu ya? Untuk kepentingan yang baik. Kalau kau mau jadi ustadz mati muslim, gunakan ilmumu. Kan gitu? Itu yang menjadikan kita mati muslim. Gitu. Ya, bukan berarti muslim itu wiridanya muslim malah nggak muslim itu malah. Kenapa kok bisa begitu? Karena Allah nggak nyuruh begitu, gitu loh, nggak nyuruh begitu. Kita itu jadi apa saja disuruh sama Allah. Jadi apa saja, ya. Sampai gini Allah, faidza faraghta fansab. Kalau kau selesai melakukan satu hal, lakukanlah yang lain. Jangan cuma satu. Paham maksudnya? Faidza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu terusannya satu ayat ya. Kalau kau selesai melakukan satu hal, itu udah selesai, maka jangan bangga dengan satu hal itu, tapi lakukan hal yang lain. Itu perintah agama. Jadi kreatif.
Jangan mentang-mentang bisa sholat aja terus. Jangan, gitu loh. Jangan loh. Nanti kalau mau sholat terus, akhirnya kita nggak dapat rezeki, nggak dapat makan minum, nuduhnya Allah kok nggak ngasih-ngasih. Itu yang Allah khawatirkan ini kita itu. Kenapa dunia disediakan? Lah, gini ceritanya. Kalau kita mau dunia sudah disediakan Allah, ambil. Itu bahasanya gitu. Kalau kau mau akhirat sudah disediakan, ambil. Jadi kalau nggak mau ngambil, jangan salahkan Allah, salahkan diri sendiri. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu sudah melakukan kehidupan dunia, lakukanlah akhiratmu. Farghab, berharaplah pada Tuhanmu. Kalau kamu sudah sholat, gitu kan? Jangan sholat terus, kerja. Kalau sudah kerja, sholat. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Surat Jumat tuh, surat 63, ayat yang ke-11. Gitu kan? 10-11. Kalau kau selesai sholat, ayo, kamu selesai sholat, bubar, selesai sholat bubar. Wirid harus, karena Allah perintahkan tuh. Bubar, setelah itu bubar. Yang kerja di sawah, baliklah di sawah. Yang di kantor, baliklah di kantor. Yang di rumah, ya kerja di rumah. Pokoknya kesimpulannya kalau selesai sholat, harus kerja. Tapi dibalik lagi, kalau sudah kerja, ini artinya tuh, harus sholat. Dua-duanya kok. Makanya doa dibulak-balik ya, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Nggak boleh loh, pintunya hasanah saja, nggak mau akhirah hasanah, nggak boleh itu. Manusia yang rugi. Ya, inilah jadi Nabi Ibrahim itu wasiat pada anaknya. Jadi yang diwasiati kenapa agama? Saya nanya. Ini agama loh ya. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai anakku, Allah itu memilihkan kamu agama ini. Jangan mati kecuali dalam agama ini. Saya tanya. Bapak milih barang. Anak yang masih kecil atau anak ya, milih barang. Kira-kira yang hampir mendekati paling benar pilihan bapak apa pilihan anak kira-kira? Kok sepi amat ya kayaknya, kayak kuburan ya. Mikir segitu aja ribet. Ada orang pintar, bijak pintar gitu ya. Itu gitu gampangnya ya saya. Ada orang bijak pintar, milih barang. Ada orang yang nggak ngerti apa-apa, milih barang. Kira-kira pilihan yang paling tepat orang bijak apa orang bodoh, Pak? Bijak. Ini Allah yang ngomong kalau bahasa kita. Anak-anakku, Allah telah memilihkan agamamu ini. Kira-kira salah nggak coba, Pak? Allah yang telah memilihkan agamamu ini. Hanya satu, agamamu ini. Kalau kamu milih agama sendiri, kemungkinan salah. Maksudnya gini, mungkin ya, ini Allah yang memilihkan kamu untuk agama ini. Sama saja Allah memilihkan rohmu untuk jasadmu. Saya menanya Bapak, roh kita salah apa benar masuk di badan kita, Pak? Ada yang protes nggak? Roh kita kayaknya salah deh. Kayaknya saya salah nih. Kayak Pak Rokib deh roh kita yang masuk ini. Sebab saya puyeng melulu kerjaannya nih. Mau itu Pak. Nggak akan salah Pak. Nggak akan salah. Jadi Allah menempatkan roh ini pada jasadnya itu nggak akan salah. Buktinya kapan? Saya buktikan Pak. Saya buktikan. Allah nggak pernah salah menempatkan rohnya saja. Sesuatu ya. Bapak tidur nih. Ada 50 orang tidur malam-malam jejer. Tidur. Kalau tidur rohnya dicabut dikit nggak kira-kira? Genggam sama Allah. Allah yatanaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Kalau kamu tidur itu aku genggam rohmu. Rohnya digenggam Pak ya. Tidur semuanya, ngorok semuanya. Kemudian dibangunkan bareng Pak. Bangun, sholat duhur, sholat subuh misalnya gitu. Sholat subuh, bangun semuanya. Saya nanya, ada yang ketuker nggak rohnya? Kayaknya saya ketuker deh rohnya Pak Rokib deh. Kenapa? Agak bego-bego dikit ini. Mau apa ya? Nggak akan ketuker, Pak. Pilihan Allah nggak akan ketuker. Itu yang saya sebabkan, ya Allah benar kata orang nih. Kata orang sering mengatakan gini, Pak, jodoh itu memang nggak kemana. Oke, saya setuju tuh. Rizki juga nggak
Kemana? Apalagi yang nggak kemana? Mati juga nggak kemana, Pak. Nggak kemana. Ini siapa yang mati? Kenapa kok begitu? Inilah yang Allah sudah atur sebenarnya. Udah ada yang diatur. Yang cara aturan Allah itu, ada yang harus kamu usaha mencarinya. Itu diatur rizki. Rizki udah diatur sama Allah. Dan kita paham betul itu rizki. Rizki ngomongnya gini, alah Pak, rizki mah nggak kemana-mana. Betul? Saya menanya, rizki nggak kemana-mana itu rizkinya jalan apa berhenti, Pak? Loh. Saya menanya lagi nih, rizki nggak kemana-mana, itu rizkinya jalan apa berhenti, Pak? Berhenti. Berhenti. Loh iya dong, iya berhenti, Pak. Lah berhenti. Lah terus yang jalan siapa? Yang suruh jalan siapa? Kita. Ngomong dari dulu begitu ngomong. Ya lah Pak Ustadz, kenapa emang? Rizki mah gak kemana-mana. Mendingan lu tahu kalau bahasa kita rizki gak kemana-mana. Lah gak akan nyampe padamu kalau kamu sendiri gak akan jalan. Ini ya faida farok tafansop. Kalau kamu selesai satu ya cari yang terus yang lain. Jangan duduk loh gitu kan. Itu kata Allah begitu. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada sesuatu yang melata, melata itu jalan, Pak. Kecuali ada rizkinya. Kecuali ada yang melata, yang jalan, yang gerak. Tapi kalau diem baik rizkinya ada, nggak diambil. Aduh, gitu ya. Rizkimu ada, tapi nggak kamu ambil. Ya, inilah Pak. Jadi ya Allah, kenapa ini yang diwasiatkan ke agama oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya? Gini ceritanya gini Pak. Kalau kepada dunia, orang itu nggak usah disuruh sudah nyari. Saya menanya, Bapak kalau lapar mikirin sholat apa mikirin makan? Hah? Makan, nggak sholat. Ntar kalau habis makan sholat. Jadi ini kan udah dibikin insting sama Allah. Agama bukan insting, Pak. Wahyu. Tapi manusia dikasih insting. Ketika sudah ada terasa gejolak, apa itu bahasa kita ya, gejolak dalam diri, pasti dia akan mencarinya, kebutuhan dia sendiri. Ini insting, Pak. Nggak pernah ada yang ngajari makan, kan? Nggak pernah, Pak. Ini kenapa wasiatnya? Karena wasiatnya, kalau cuma makan, minum, kerja, cari ini, mah itu sudah ditakdir Allah. Kalau dia butuh, pasti cari. Tapi kalau agama tidak, harus disodor-sodorkan dan diingatkan. Sama saja saya menanya, kenapa di Quran itu ibu, ibu, ibu? Ayo. Padahal bapak nggak penting emang. Saya menanya, bapak penting nggak? Ya penting, tapi kok ya gitu kan, ibu yang paling sering ibu gitu ya, paling sering ibu. Gini ceritanya Pak, Bu ya. Anak itu kalau sudah memulai kebutuhannya, saya ulang lagi Pak, anak itu kalau sudah mulai butuh sesuatu, itu yang paling diingat adalah bapaknya. Coba Bapak saya menanya, ketika ada anak, mah atau bu gitu ya, ibu gitu ya, saya minta uang, contohnya gitu, saya minta uang, ibunya nggak punya duit, ngomongnya begini, nanti nunggu bapakmu kalau pulang. Jadi yang punya duit siapa? Anak sudah tertanam di sini nih. Ternyata yang punya duit, ibunya punya nggak? Tapi menguasai duit. Aneh kan? Aneh kan? Aneh. Anak mulai aneh ya. Nah, ini mulai tertanam. Oh ternyata ayah. Gitu kan? Mulai Pak mau sekolah, nunggu ayahmu kalau sudah gajian. Betul. Berarti yang punya duit, ibunya nggak punya, tapi ngantongin, ngenteng biar pada denger tuh dunia. Ternyata anak ini yang diingat ayahnya terus ketika anak sudah mulai butuh. Nah, agama mengatakan ayahmu nggak usah diingatkan, pasti anak ini ingat ayahnya kalau butuh. Setuju? Tapi ibumu akan dilupakan kalau nggak diingatkan. Maka agama pintar, top. Maka yang dilupakan diingatkan oleh agama. Ingat ibumu, ingat ibumu, ingat ibumu. Itu diantaranya. Kenapa agama? Rata-rata agama dilupakan. Maka Allah ingatkan di sini melalui lisan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Betul Pak?
Berarti saya mau nanya, ya, yang diingatkan itu penting apa enggak penting, Pak? Yang diingatkan, hati-hati jangan lupa dompet. Motor lupa nggak, Pak? Motor lupa nggak? Mau pergi nih, yang lupa kira-kira motor apa dompet, Pak? Handphone. Ya, dompet. Ya, ini gampang dompet lah gitu kan. Dompet. Kenapa kok diingatkan dompet? Karena dompet biasanya lebih penting daripada sekedar motor. Motor penting, tapi dompet kadang lebih penting, dia kadang-kadang terlupakan. Ini Pak ternyata Pak, ya Allah, agama itu mengingatkan yang penting. Dunia. Ya, penting, tapi akhirat juga diingatkan. Itu maksudnya ini agama. Nomor 2. Jadi buah itu Pak, jatuh nggak jauh dari, percaya nggak itu? Masih berlaku nggak undang-undang begitu? Peribahasa begitu? Kalau menurut Quran masih berlaku, Pak. Nanti ayat kedua, berlaku, Pak. Jadi ayat pertama ini menjelaskan tentang pentingnya wasiat itu bukan harta, bukan mobil, bukan segalanya, itu juga penting, tapi bagi para nabi penting wasiat itu adalah apa? Agama. 1. Innallaha astafa lakumuddin. Allah memilihkan kata istofa dalam Al-Quran itu untuk para nabi. Istofa itu memilih, Pak. Tadi sudah perhatikan ya. Itu istofa Adam wa Nuham wa ala Ibrahim. Itu istofa, pakai kata-kata itu. Memilih. Tapi di dalam Quran itu ada yang sangat populer untuk Nabi kita Muhammad, bukan istofa. Arsalnaka. Surat 21, surat Al-Anbiya ayat 107, bisa dibuka itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau untuk Nabi Muhammad arsalnaka. Kalau untuk para nabi istofa. Bedanya sedikit, Pak. Ya. Tapi lebih hebat arsalnaka kalau menurut saya hitungan-hitungan kata. Ketika aku pilih, memang orang di antara kalian itu yang terpilih adalah dia, istofa. Tapi ketika sudah arsalnaka, sudah aku pilih, sudah aku utus untuk menyampaikan kebenaran, itu arsalnaka. Hanya Nabi kita Muhammad, apa ya kan? Ini cerita Nabi Ibrahim dan para nabi. Mulia nabi itu mulia. 1. Mereka diberikan anugerah oleh Allah, dijadikan nabi-nabi. Nabi Ibrahim, Nuh, Ibrahim, Yakub, Yusuf, Shu'aib, Harun, Musa. Alhamdulillah, itulah orang pilihan. Tapi umatnya ketika bangkang dihukum saat itu pula, di saat nabinya masih ada. Nabi Nuh, ada nabinya, umatnya dihukum dengan banjir apa? Tufan. Banjir, Pak. Nabi Lut, ada nabinya, umatnya dihukum dengan dibalik di bawah bumi. Betul lah? Itu tuh. Nabi Musa, umatnya ditenggelamkan di mana? Laut Merah, Pak. Ada nabinya. Tapi ini. Ya Allah. Ketika Nabi Muhammad ada, maka dalam Quran diterangkan. Ya. Di Quran itu diterangkan dalam surat Al-Anfal, surat 8, Pak. Di sana diterangkan. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Aku tidak akan menghukum umatmu Muhammad selagi kamu masih ada di samping mereka. Saya ulang lagi nih. Aku tidak akan menghukum umatmu Muhammad sebandel Abu Jahal, sebandel Abu Lahab gitu ya. Oh, itu mah udah parah sebenarnya sih, tapi aku tidak akan hukum karena engkau masih ada di sisi mereka Muhammad. Masya Allah. Jadi Nabi itu penghalang hukuman. Nabi itu apa? Penghambat apa? Azab hukuman, Pak. Bayangkan, kalau Nabi hidup sampai sekarang kira-kira kena musibah nggak kira-kira ya umat Nabi ini, Pak ya? Enggak. Maksudnya musibah itu bukan ujian, bukan. Maksudnya musibah itu kayak umat Nabi lo dibalikkan gitu loh, buminya itu loh, Pak. Ditenggelamkan semua di laut gitu loh. Itu maksudnya hukuman. Kalau ujian mah Nabi juga diuji. Itu maksudnya. Dan Allah katakan lagi, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Aku juga enggak akan menghukum umat Muhammad
meskipun engkau telah wafat, aku nggak akan menghukum umatmu Muhammad selagi umatmu masih rajin beristighfar. Masya Allah. Jadi kalau habis sholat istighfar, Masya Allah boleh ya? Boleh Pak ya? Kira-kira kalau wiridannya lama tetap di tempat apa gelisah Pak? Habis sholat nih, wiridannya agak lama, baca istighfar segala, kira-kira ini pantat agak cepat-cepat pergi apa tetap di situ Pak? Gelisah. Kata Allah gini, kata Allah gini, fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kalau kamu selesai sholat, zikirlah katanya. Boleh kok sambil berdiri, boleh kok sambil duduk, boleh sambil berbaring juga berboleh, cuman tempatnya nggak enak gitu loh Pak. Ya udah sambil duduk aja, paling kita ambil satu ya. Berbaring boleh, kalau memang tempatnya mungkin. Berdiri juga boleh, sambil duduk juga boleh, paling enak sambil duduk lah. Itu kena perintah. Ternyata istighfarnya kita adalah ya tangkis menahan hukuman Allah, azabnya. Istighfarnya. Makanya alhamdulillah Pak, kita orang masih banyak istighfar. Coba Bapak nggak percaya, keluar dari bumi ini, keluar dari bumi. Yuk keluar dari bumi bentar ya. Naik apa kira-kira ya? Lah itu. Kita naik bumi, seandainya pancaran istighfar itu bagaikan sinar atau bagaikan sinyal yang ada kedip-kedipnya begitu, Pak. Itu bumi itu kayak gitu kata Allah. Bumimu itu kalau ada dzikir, ada tasbih, bumi itu kayaknya sinar, bersinar. Klip, klip, klip begitu. Masya Allah, mungkin setiap detik jengkal ada itu di muka bumi ini. Istighfar. Banyak masjid, Pak. Banyak musola, Pak. Banyak rumah. Gitu. Makanya itulah penggambat. Ya Allah, ketika ada orang yang beristighfar, zikir, dan lain sebagainya, itu sebenarnya orang sangat berharga di hadapan Allah. Apanya? Karena dia adalah peredam murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Jadi, sekali lagi, nabi-nabi itu baik, Pak. Ya. Nabi-nabi itu baik, tapi nabi itu baik, kadang-kadang dihukum juga umatnya di saat Nabi masih ada, tapi Nabi Muhammad nggak dihukum karena adanya Nabi Muhammad. Yaitu ya, umatnya baiklah, umat yang beriman umpama tuh. Tapi umatnya Nabi Muhammad itu ketika beristighfar bisa meredam murkanya Allah. Allah sendiri mengatakan. Dan nabi-nabi itu katanya, saya cerita sekilas nabi ini. Itu umurnya Pak panjang-panjang, 1000 tahun. Quran mengatakan walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanah illa khamshina ama. Aku utus Nabi Nuh itu 1000 tahun kecuali 50. 1000 diambil 50, tinggal berapa? 900. Aku utus fala bisa fihim, dia kumpul bersama kaumnya 950 tahun. Kumpul itu dakwah gitu loh Pak. Nah umurnya berapa? Lebih dari 1000 nih bisa jadi. Tapi dapatnya berapa kaumnya? Satu kapal. Gampanglah satu kapal gitu ya. Jumlahnya saya nggak tahu. Tapi dari satu kapal. Satu kapal itu juga dipenuhi dengan binatang Pak. Sama binatang satu kapal 950 tahun, cuman satu kapal, ada wakilah 80 orang, ada yang mengatakan cuman 6 pasang orang. Coba bayangkan, 950 tahun jadi nabi, sanggup dan sabar menunggu umatnya terus jadi nabi, nggak pernah putus asa. Kira-kira kalau ustadz mimpin kaum 950 tahun dapat 6, kira-kira terusin jadi ustadz atau berhenti Pak kira-kira? Ngomong deh lu. Orang ngaji aja mikir, ngaji jauh-jauh kok nggak ada orangnya, balik apa ya? Ya, kalau saya ingat itu ya Allah, dulu lebih parah lagi Pak. Dulu gitu ya, Masya Allah, dulu para nabi itu umurnya panjang, kayaknya habis deh umurnya deh Pak, buat mikirin kaumnya, untuk menyelamatkan kaumnya. Nah itu kapal naik selamat. Akhirnya apa? Nabi Nuh mengatakan, anakku di mana? Anakku dimayakan, ya bunayya ta'alir, sinilah kau anakku. Ditegur sama Allah, innahu laisa min ahlika. Itu anakmu bukan keluargamu. Aneh kan? Anakmu bukan keluargamu. Loh, Nabi Nuh juga, itu anakku, dia sebut. Anakmu bukan keluargamu. Coba bayangkan, keluarga itu ada dua. Ada keluarga yang namanya satu, keturunan,
bin gitu, keturunan. Ada juga keluarga yang disebut keluarga seiman seagama. Ada Pak ya? Ada. Makanya dia karena tidak beriman, tidak dianggap keluarganya. Yang dianggap keluarganya malah orang lain, Pak. Yang seiman, insya-Allah. Ngeri ya? Dia panggil Pak, umurnya. Umurnya segitu banyak, cuma dapat, wah, sekapal lah gitu ya. Terus ada Nabi yang umurnya pendek sekali, 63 tahun, Pak. Ini Nabi, saya ngomong Nabi. Umurnya 63 tahun, Nabi itu sampai para Nabi kagum. Dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Umurnya 63 tahun, umatnya banyak banget. Coba, ada satu Nabi yang dikasih gelar umatnya itu oleh Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Nabi banyak tapi hanya satu Nabi Muhammad yang dikasih apa ya, kebanggaan oleh Allah. Ya Muhammad, ketika datang Fathu Makkah, menang di Mekah, maka mereka akan berbondong-bondong masuk bener Pak. Saat itu pula ahli sejarah mengatakan ada yang dikatakan 10 juta manusia masuk Nah, dibanding Nabi Nuh cuma 6 pasang. Umurnya 63 tahun. 13 tahun di Mekah, Pak. Itu hampir sedikit dapatnya, belum dapat apa-apa. 13 tahun di Mekah sama 10 tahun di Madinah. Sebentar nggak, Pak? 23 tahun. Umurnya mah 63 tahun. Dakwahnya berapa? 23 tahun. 13 sama 10. Bumi penuh, alhamdulillah. Ini, loh kenapa begitu? Kok beda? Nggak beda sih sebenarnya. Cuman mungkin sudah inilah yang ditakdirkan Allah, karena yang akan memenuhi sampai hari kiamat adalah agamanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Quran yang mengatakan itu. Surat 61 namanya surat Shaf. Allah katakan dalam surat ayat yang ke-7, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun." Allah yang mengatakan tuh, dialah yang mengutusmu Muhammad. Dialah Allah yang mengutusmu di atas kebenaran hak. Tujuannya apa? Di atas kebenaran agama yang hak. Tujuannya apa? Liyudhhirahu 'ala dini kulli, supaya dia mengalahkan agama-agama yang lain semuanya. Betul, Pak? Supaya bisa mengalahkan agama-agama yang lain semua. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Tuh, banyak tuh. Nabinya umurnya pendek, tapi jangkauan umurnya ini walaupun pendek, tapi pengaruhnya diberikan Allah sampai hari kiamat. Tapi umurnya Nabi Nuh panjang hanya untuk kaumnya. Nabi Adam panjang hanya untuk kaumnya. Nabi Ibrahim panjang hanya untuk kaumnya. Tapi Nabi Muhammad umurnya pendek, tapi kaumnya sampai hari kiamat. Amin ya robbal. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya tetap. Amin. Ya, berkah salawat dan lain sebagainya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berikan izin Allah untuk bisa membaca ayat-ayatnya yang disampaikan Rasul pada saat itu, Al-Quranul Karim. Demikian, mohon maaf, mudah-mudahan kita diberikan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Usikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.